Halo teman-teman semua, di sini aku udah berada di Masjid Cengho yang terletak di Jember. Masjid Cengho Jember ini baru diresmikan pada tanggal 13 September 2015 dan membutuhkan waktu hingga 3 tahun untuk menyelesaikan bangunan masjid khas Cengho atau bangunan masjid dengan balutan khas Tionghoa. Selanjutnya, bangunan utama Masjid Cengho ini berukuran 11 kali 9 meter. Terdapat filosofi lain yang dapat kita diambil dari ukuran tersebut, yaitu angka 11 yang memiliki arti ukuran Ka'bah saat dibangun dan angka 9 melambangkan Wali Songo. Filosofi tersebut digambarkan agar masjid ini juga memiliki peran penting kepada masyarakat Islam sekitar atau bahkan se-Indonesia. Di sini saya sedang di bagian utara Masjid Cengho. Terdapat bangunan yaitu yang berbentuk sebuah menara yang cukup besar. Menara ini dibangun dengan denah segi 8 yang menurut Feng Shui Tiongkok berarti keberuntungan. Menara ini dibangun dengan 5 lantai yang berbentuk kelenteng dan tentu saja keseluruhan bangunannya didominasi oleh warna merah menyala. Di sini kita lihat bahwasannya di Masjid Cengho ini terdapat rangkaian kegiatan rutin. Yang pertama yaitu subuh berjamaah, Cengho mengaji, kajian mu'alaf, kajian tafsir, donor-danar barokah, dan hotmil Quran. Selanjutnya saya mewawancarai narasumber yang berada di Masjid Cengho. Bagaimana pengunjung di sini saat sholat, mungkin terdapat keraguan seperti itu? Baik, terima kasih. Kalau orang yang berkunjung di Masjid Cengho ini kebanyakan satu, memang ada yang ragu. Yang kedua, kalau sudah mengetahui ya sudah tinggal melaksanakan aktivitas apa yang dituju ke sini, niatnya untuk apa. Biasanya sholat, kedua selfie. Nah, yang kembali yang pertama tadi, kalau ragu, yang ragu itu biasanya belum pernah ke sini. Jadi bertanya dulu biasanya, Mas, ini sebenarnya masjid atau kelenteng? Saya sendiri belum tahu bentuknya kelenteng itu seperti apa, tapi kemarin sempat lihat kelenteng itu memang bentuknya hampir persis sama ini. Kalau dari timur lihatnya, tapi kan belum tahu dalamnya seperti apa. Nah, saya luruskan, mohon maaf Pak, ini sebetulnya masjid bukan kelenteng. Mungkin hanya saja dari bentuknya seperti kelenteng. Oh gitu ya Mas. Tapi kok dibuat sholat ya Mas? Iya Pak, namanya masjid. Ada yang mental seperti itu kemarin. Itu berarti orang yang belum pernah ke sini. Tapi orang yang sudah pernah ke sini ya sudah tinggal parkir, sholat, habis itu mungkin selfie, pulang. Kalau Masjid Cengho ini kebanyakan tuh dinamakan apa ya? Ya dianggap masjid transit karena di sekeliling ini tidak padat penduduk. Jadi orang-orang tertentu, jadi hampir setiap hari itu yang datang ke sini itu bergantian orangnya. Nggak bisa istiqomah, yang mungkin gojek itu saja. Berarti habis tanya itu langsung yakin gitu kalau ini masjid, terus melaksanakan ibadah. Yakin seperti imannya. Kalau rutinitas di sini Mas? Kalau rutinitas di Masjid Cengho ini setiap minggunya ada beberapa, diantaranya setiap hari Selasa malam Rabu kemarin diadakan kajian rutin kitab Nasoihul Ibad. Tahu? Buat tentang apa nih Mas? Ya tentang kitab, kajian tentang kitab. Jadi sistemnya ada ustadz yang menjelaskan, nanti pesertanya dari mu'alaf dan orang piti setempat yang mengikuti. Itu sih. Terus ada juga setiap bulannya itu 1 kali, setiap Jumat Pon dilaksanakan hotmil Quran. Nah itu campur, ada yang piti itu maksudnya pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia lah, itu salah satunya itu, dan banyak juga yang dari mu'alaf. Itu khusus mu'alaf apa di bagaimana?
Lah ya khusus bagi orang semuanya sebenarnya, tapi yang berkecimpungan masih piti sama mualaf saja. Ya mungkin bagi orang yang asli Islam dari kecil ya mungkin ya saya, Ustaz Cahyo yang ada di sini. Selebihnya itu orang-orang mualaf sama orang piti. Jadi orang piti itu pengurus Islam Tionghoa yang harus yang sudah ada organisasinya dari piti sendiri, dan ada juga orang yang mualaf yang mengikuti. Enggak maksud saya. Paham. Nah, ya itu. Jadi kalau orang-orang Islam sendiri murni lah dari kecil semenjak ceprot asli Islam, itu mungkin saya, Ustaz Cahyo dan pokoknya yang ada di sini. Soalnya yang berkecimpung di sini itu kebanyakan masih piti sama orang yang mualaf. Karena kan di sekeliling Cengho ini kan sudah dikelilingi masjid dan penduduknya sudah ikut ke masjid-masjid tertentu. Jadi ya orang transip yang datang ke sini, tapi yang mengikuti kegiatan yaitu yang piti, orang yang mualaf dan yang ada di masjid. Selanjutnya, yaitu hasil analisis dari wawancara tadi, yaitu yang pertama, ada sebagian orang yang masih ragu akan masjid ini, dikarenakan orang tersebut masih pertama kali berkunjung di sini, dan orang tersebut itu melihat dari arsitektur masjid ini yang berbeda dari masjid yang lainnya. Tetapi setelah diberi penjelasan oleh petugas tempat, masyarakat itu menerima akan penjelasannya tersebut. Jadi di sini kita beri kesimpulan bahwasannya masyarakat yang berkunjung dan masyarakat sekitar itu saling menghargai dan menghormati meskipun memiliki keyakinan dan budaya yang berbeda. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini.